Selanjutnya, marilah kita memulai rangkaian kegiatan Literasi Nasional pada hari ini, Kamis 11 Juni tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Yang kami hormati, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, Badan Gizi Nasional beserta jajaran, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Pusat, para Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi se-Indonesia, Kepala Dinas Perlindungan, Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Keluarga Berencana Kabupaten Kota, Ketua DPP, dan Pengurus DPD IPKB Indonesia, para Kepala KPPG, Koordinator Regional, Koordinator Wilayah, Koordinator Kecamatan, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi se-Indonesia. Narasumber kita hari ini, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Dadang Hendra Yuda, Bapak Baihaki Nur SIP, MSI, serta seluruh peserta literasi nasional yang mengikuti kegiatan melalui Zoom meeting maupun siaran langsung YouTube. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam kegiatan Literasi Nasional dengan tema MBG 3B untuk Keluarga Sehat, Anak Hebat, dan Generasi Kuat menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026, sekaligus upaya meningkatkan pemahaman, sinergi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Hadirin yang kami hormati, untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Keluarga Berencana. Kepada seluruh peserta yang hadir secara luring maupun daring, kami mohon untuk berdiri bagi yang memungkinkan. Hadirin dipersilahkan berdiri.
Bapak Ibu yang berbahagia, acara berikutnya adalah laporan penyelenggaraan kegiatan literasi nasional yang akan disampaikan oleh PLT Direktur Bina Institusi Masyarakat Pedesaan Perkotaan. Kepada yang kami hormati, Ibu Siti Jamila SKM MH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat, Ibu Wahyuniati SIP MPH. Yang terhormat, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Dadang Hendrayuda. Yang kami hormati, para pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama Kemenduk Bangga BKKBN. Yang kami hormati, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi. Yang kami hormati, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta. Yang kami hormati, Kepala OPDKB Kabupaten Kota. Yang kami hormati, pejabat fungsional penyuluh KB ahli utama. Yang kami hormati, Ketua DPD IPKB se-Indonesia. Dan yang kami hormati, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG se-Indonesia, Koordinator Regional, Koordinator Wilayah, Koordinator Kecamatan, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG se-Indonesia. Serta yang kami banggakan, seluruh peserta yang berbahagia. Pagi cerah, mentari berseri, burung berkicau di pohon kelapa. Selamat datang para tamu yang kami hormati. Mari tingkatkan literasi untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat, limpahan rahmat dan karunia, sehingga pada hari ini kita dapat bergabung bersama pada sebuah forum strategis, yaitu kegiatan literasi nasional dengan tema MBG 3B untuk keluarga sehat, anak hebat, dan generasi kuat menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 sekaligus mendukung implementasi program makan bergizi gratis bagi kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Ibu Deputi dan Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini, izinkan kami melaporkan beberapa hal terkait penyelenggaraan kegiatan pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan literasi nasional ini merupakan salah satu tindak lanjut dari surat edaran dari Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional nomor 5 tahun 2026 tentang pemenuhan minimal pelayanan kelompok 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam rangka program makan bergizi gratis. Dengan terbitnya surat edaran tersebut, maka seluruh SPPG diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 300 porsi MBG untuk sasaran 3B. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN siap mendukung melalui kolaborasi pendayagunaan SDM di tingkat lini lapangan, pertukaran pemanfaatan data dan atau informasi terkait gizi dan stunting, serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui edukasi, pendampingan, dan penguatan peran keluarga dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Secara khusus, tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah penyediaan data sasaran 3B yang sudah update, terverifikasi,
terverifikasi, dan tervalidasi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan dukungan terhadap percepatan penurunan stunting melalui edukasi dan pembagian MBG kepada keluarga sasaran, serta untuk meningkatkan jangkauan MBG 3B terhadap keluarga sasaran dan meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pembangunan keluarga. Adapun peserta kegiatan ini terdiri dari perwakilan BKKBN Provinsi, DPP APP DKI Jakarta, OPDKB Kabupaten Kota, Koordinator Regional, Koordinator Wilayah, Koordinator Kecamatan, dan Kepala Kesatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG se-Indonesia, serta Ketua DPD IPKB se-Indonesia. Dan Alhamdulillah, hingga saat ini terpantau telah bergabung sebanyak 6.945 orang secara daring melalui Zoom meeting dan kanal YouTube Direktorat Bina Institusi Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan. Adapun rangkaian kegiatan pada hari ini diawali dengan pembukaan dan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber dari Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Dadang Hendrayuda, yang akan menyampaikan materi tentang pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD melalui program makan bergizi gratis berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026. Selanjutnya, narasumber atas nama Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenhub Bangga BKKBN, Bapak BH Nur SIP MSI, yang pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang mekanisme verifikasi dan validasi data 3B. Selanjutnya, kegiatan ini akan dimoderatori dan memandu diskusi pada kali ini adalah Ibu Dr. Insinyur Dwi Lestiawardani MSc, Dipkom, Penyuluh KB Ahli Utama Kemenhub Bangga BKKBN. Selanjutnya, perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini didanai melalui DIPA APBN Direktorat Bina Institusi Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan tahun anggaran 2026. Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap kegiatan ini menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat pendampingan keluarga, meningkatkan cakupan layanan MBG 3B, serta mendukung percepatan penurunan stunting melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tim pendamping keluarga, dan seluruh mitra kerja. Kami atas nama panitia penyelenggara menghaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang berkontribusi, berperan, dan berpartisipasi pada kegiatan ini. Kami menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan keterbatasan ataupun hal-hal yang kurang berkenan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa membalas segala ikhtiar yang kita lakukan dengan amal pahala jariah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya, kami mohon perkenan Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat, Ibu Wahyuniati SIP MPH, untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Mari bersama bergandeng tangan. Cakep. Sukseskan MBG 3B untuk negeri. Generasi kuat menjadi harapan menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Terima kasih. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Siti Jamila SKMH atas laporan yang telah disampaikan. Seluruh hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan sekaligus pembukaan kegiatan secara resmi oleh Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat. Kepada yang terhormat Ibu Wahyuniati SIP MPH, dipersilahkan. Baik, suara saya bisa kedengaran Bapak Ibu? Terdengar. Terdengar, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dadang Hendra Yuda, dan yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Kemenduk Bangga, dan juga dari BGN, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama dari Kemenduk Bangga dan BGN yang hadir pada kesempatan hari ini, baik dari pusat maupun provinsi, para Bapak Ibu Kaper, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi Pratama yang hari ini undangannya juga cukup banyak. Semoga Bapak Ibu bisa hadir atau ada yang mewakili. Kemudian untuk narasumber kita hari ini ada izin ada Pak Deputi, juga yang kedua nanti dari PLT Kepala Pusdatin Kemenduk Bangga Pak Baihaki. Terima kasih Pak Letnan Jenderal dan Pak Baihaki yang akan menjadi narasumber pada kesempatan hari ini, dan juga Ibu moderator kita nanti Bu Penyuluh KB Ahli Utama Bu Dr. Dwi Listia Wardani, dan juga utamanya Bapak Ibu peserta baik dari OPD PPKB seluruh Indonesia, Dinas PPAPP Kota DKI Jakarta, dan juga ini ada juga tentunya dari teman-teman kami dari IPKB seluruh Indonesia, pengurusnya dari yang ada di pusat maupun provinsi. Kemudian tentunya salam kenal juga ini untuk Bapak Ibu Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG se-Indonesia, Koordinator Regional, Koordinator Wilayah, Koordinator Kecamatan, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi se-Indonesia. Luar biasa. Pertemuan ini Bapak Ibu tentunya menjadi pertemuan yang sangat strategis karena ini akan menjadi salah satu pertemuan yang dapat menjadi pintu masuk gitu ya. Meskipun selama ini kita sudah berkoordinasi di lapangan selama tahun 2025 dan 2026 tentunya dalam mempersiapkan MBG 3B, tentunya pertemuan hari ini menjadi salah satu pintu masuk yang nanti koordinasi ini dapat berjalan secara optimal gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan bersama-sama mengajak Bapak Ibu untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat dan memiliki tujuan untuk berkoordinasi secara lebih baik, tentunya dari pusat, kami di pusat maupun sampai Bapak Ibu yang ada di lapangan gitu ya. Harapannya sangat besar Bapak Ibu sesuai dengan arahan pimpinan bahwa bagaimana caranya, kepada kami ada arahan bahwa bagaimana caranya agar MBG 3B ini bisa berjalan secara optimal, kemudian seluruh sasaran bisa terjangkau. Jadi mungkin nanti izin Pak Deputi, kalau dari surat edaran itu 300 minimal, tetapi sebenarnya arahan dari pimpinan kami sebisa mungkin ke depannya secara bertahap itu semua sasaran yang masuk kategori 3B itu dapat terlayani untuk MBG 3B ini. Jadi tidak tergantung kepada minimalnya, tetapi seandainya nanti secara bertahap itu bisa terus ditingkatkan sasarannya, penerima manfaatnya, sehingga seluruh data MBG 3B sasaran penerima itu bisa terlayani dengan baik, sehingga ini akan menjadi salah satu pendampingan kepada masyarakat sasaran yang sangat membutuhkan. Nanti berdampingan dengan program kami juga, ada beberapa program yang mungkin nanti bisa kita kenalkan lebih baik yang relevan dengan program ini gitu ya. Jadi kalau di MBG 3B ini khusus nutrisi, sebenarnya kami di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga ada gerakan orang tua asuh cegah stunting yang tidak hanya di nutrisi tetapi di misalkan intervensi terkait dengan rumah layak huni, kemudian jamban sehat, kemudian penyediaan air bersih dan lain sebagainya. Tentunya ini nanti akan menjadi salah satu kegiatan yang bisa disandingkan sehingga akan
komplit. Ada salah satu keluarga yang membutuhkan dua-duanya, misalkan nutrisi juga belum mampu sehingga dapat dari MBG 3B, tetapi rumahnya juga belum layak huni sehingga ini dapat disandingkan dengan program kami di Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, sehingga satu keluarga ini arahan Pak Menteri selalu disampaikan bahwa menyelamatkan satu keluarga itu adalah menyelamatkan satu generasi. Kedepannya insya Allah satu keluarga yang kita bantu ini dari sisi nutrisi, dari sisi rumah layak huninya, dari jamban sehatnya, dari penyediaan air bersihnya, itu nanti sudah bisa mentas istilahnya gitu ya. Jadi sehingga ke depan sudah bisa memiliki generasi yang sehat, kuat, sesuai dengan harapan kita semua. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa kami juga sudah berkoordinasi dengan di BGN terutama untuk data-data capaian ya. Jadi ini antar Pak Baihaki, antar Kapus Datin dengan Pak Boga di sana juga sudah sharing data sebenarnya dari proses MBG ini berjalan. Kami mendapatkan angka bahwa saat ini capaian MBG 3B ini secara SPPK-nya sudah 70% yang melayani 3B. Ya, jadi data ini data dari BGN dan kami mencoba dari data ini memverifikasi kembali, bukan artinya memverifikasi itu apakah benar atau tidak, tetapi kami mencoba melihat juga di lapangan sasaran-sasaran yang sudah menerima MBG 3B ini apakah memang sudah dapat berjalan dengan baik, apakah TPK kami sudah betul-betul mendistribusikan. Jadi kalau dari angka ini kita pahami bersama, kalau sekitar target penerima manfaat dari MBG 3B ini sekitar 25 juta yang sudah ditetapkan oleh Pusdatinya BGN. Kemudian sampai pada saat ini kami menerima angka bahwa yang sudah menerima MBG 3B itu sekitar 38% gitu ya, sekitar 9 juta. Jadi Bapak membangun apa yang disebut dengan percepatan, dan tentunya ini juga membutuhkan kolaborasi baik kita di pusat dalam level kebijakan nanti dengan Pak Deputi. Tentunya kami sangat berterima kasih sudah ada surat edaran ini sehingga nanti dari pusat sudah turun dan sepakat secara bersama sehingga nanti turun ke lapangannya juga sudah bisa berkomitmen secara bersama-sama. Kemudian dari jumlah SPPK tadi yang saya sebutkan sekitar 22.000 dari sekitar 22 juta ya, dari sekitar 22 juta dari sekitar 26 juta, tentunya masih ada sekitar 25% yang belum. Nah, ini mungkin nanti juga kami minta kepada Bapak Ibu dari Kemenduk Bangga yang di kantor perwakilan sehingga bisa teridentifikasi. Kita Pak Jenderal kami melaksanakan ANEF sebulan sekali yang dipimpin langsung oleh Ibu Wamen. Jadi kami melaksanakan ANEF, analisis evaluasi gitu ya, seperti apa pelaksanaan di seluruh provinsi. Nah, ini juga tentunya ini menjadi data yang baik sehingga nanti bisa menjadi dasar bagi Bapak Ibu kantor perwakilan untuk bisa memetakan, kemudian jika memang ada SPPK yang tadi yang ketemu 25% itu ada di mana, itu nanti bisa dikoordinasikan dengan Bapak Ibu yang sekarang hadir di sini, dengan Kepala SPPK, dengan koordinator regional, koordinator wilayah, koordinator kecamatan. Nah, tentu saja Bapak Ibu dari kantor perwakilan bisa mengerahkan, ada PKP, ada TPK, dan lain sebagainya yang ada Pokja yang khusus menangani. Jadi Pak Lejen kami juga melihat bahwa di kantor-kantor perwakilan ada tim khusus yang menangani soal ini, sehingga ini nanti menjadi bagian bagaimana agar implementasi di lapangan itu bisa berjalan dengan optimal. Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan kembali dengan adanya SE Bapak Deputi TAUWAS BGN nomor 5 ini, kita memahami bahwa harus ada implementasi yang lebih kuat gitu ya. Jadi yang pertama tentunya ini terkait dengan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Kapus Pak Baihaki terkait dengan data. Data merupakan salah satu unsur yang bisa menjadi penentu apakah program ini dapat berjalan dengan baik, karena ini terkait dengan data sasaran. Data sasaran juga tentunya perlu dilihat juga bagaimana terkait dengan data sasaran yang ada di wilayah-wilayah yang cukup sulit gitu ya. Tentunya ini akan terjadi misalkan di timur, kemudian di beberapa wilayah yang
membutuhkan penanganan khusus seperti mungkin kalau Kepri itu yang ketangkap di pikiran saya kayak Natuna dan lain sebagainya. Tentunya ini membutuhkan strategi yang lebih khusus, lebih strategi yang berbeda dengan sasaran atau data sasaran yang sudah kita tetapkan tetapi ada di wilayah-wilayah kota. Ini juga tentu saja perlu dipetakan secara baik. Selain validasi dan verifikasi data Bapak Ibu, pemahaman kita terkait dengan masing-masing penerima manfaat, kondisi lingkungannya, kondisi keluarganya, statusnya apakah ibu hamil, ibu menyusui, atau ibu yang memiliki balita, itu menjadi salah satu cara agar MBG 3B ini yang akan didistribusikan oleh para kader ini dapat berjalan dengan optimal gitu ya. Jadi misalkan untuk data ibu hamil, ibu menyusui, kadang-kadang di dalam satu keluarga itu ada yang 2 misalkan seperti itu ya. Jadi tentunya ini juga tidak boleh lepas dari pendataan kita atau pemetaan kita sehingga tidak ada yang terlewat. Kemudian yang selain data, saya kira nanti untuk data ini Pak Bayhaqi akan menyampaikan termasuk dengan mekanisme bagaimana sebagai wali data, Pusdati ini sebagai wali data Bangga, itu akan menyampaikan data apa saja yang dimiliki oleh Kemenduk Bangga, kemudian data mana yang relevan dengan MP3B, dan bagaimana cara proses sharing data itu dilakukan secara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nanti silakan Pak Bayhaqi untuk menyampaikan hal tersebut secara lengkap, dan juga yang kedua selain data perlunya personil yang dapat berkoordinasi dengan baik. Kami di pusat insya Allah selalu berkoordinasi, termasuk hari ini Bapak Ibu tadi saya memberikan arahan untuk mendampingi Pak Menteri di evaluasi bulanan di Kemenko Pangan gitu ya. Jadi pertemuan antar menteri. Jadi dari pusat segala sesuatu yang terkait dengan MBG termasuk MBG 3B tentunya tidak lepas dari kebijakan oleh para pimpinan, kemudian tentu saja kebijakan itu nanti akan turun ke masing-masing daerah. Kalau dari Kemenduk Bangga tentunya akan kami share ke kantor perwakilan, mungkin nanti dari BGN juga akan langsung di-share kepada SPPG dan Korwil ya, Korwil regional, kecamatan dan sebagainya. Sehingga nanti secara personil Bapak Ibu ini dibutuhkan satu koordinasi dan konsolidasi yang baik. Kami di pusat bertemu, menetapkan kebijakan, kemudian Bapak Ibu yang ada di kantor perwakilan bagaimana menjalankan, dan juga dengan SPPG menjalankan bagaimana kebijakan itu dapat berjalan secara optimal di lapangan. Tentunya ini butuh waktu ya, saya kira setiap kebijakan selalu seperti itu. Perjalanan dari pusat kadang-kadang butuh waktu beberapa kali sosialisasi, beberapa kali konsolidasi, beberapa kali ketemu untuk misalkan menyampaikan persepsi, menyamakan apalagi kalau ini terkait dengan data, sasaran yang sesuai itu yang mana. Nah tentunya ini nanti akan menjadi PR kita bersama, sehingga kami ingin terutama kami di jajaran Kemenduk Bangga mohon kepada Bapak Ibu Kaper untuk menyiapkan personel yang yang memadai ya untuk tadi terutama soal data, dan kemudian nanti berkoordinasi dengan seluruh kepala SPPG di masing-masing provinsi. Nah, kemudian juga termasuk dalam pemahaman bersama tentunya mekanisme operasional. Saya mengikuti perkembangan yang sekarang sedang berproses tentang misalkan panduan tentang MBG 3B, itu juga cukup komprehensif, dan memang mekanisme operasional ini Bapak Ibu tentu saja tidak akan lepas dari lintas sektor. Jadi seluruh lintas sektor yang terlibat pastikan memiliki kewajiban untuk memahami secara seragam, baik dari Kemenduk Bangga, dari BGN sendiri sebagai PIC, kemudian dari Kemkes, dari BPOM, kemudian Kemendagri dan lain sebagainya. Memang mekanisme operasional ini menjadi kunci ketika kita ingin sasaran-sasaran terutama untuk MBG 3B itu dapat menerima intervensi yang sesuai gitu ya, sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Nah ini juga saya kira koordinasi lintas sektor juga harus menjadi semakin kuat gitu ya, dan kuatnya tidak hanya selaras pada level kebijakan Bapak Ibu, tapi juga sampai
bagaimana yang kebijakan yang sudah ditetapkan itu bisa berjalan di sampai level keluarga itu bisa menerima sesuai yang ditetapkan dalam program ini. Nah, itu 3 hal yang mungkin kami mohon nanti baik dari Kemendikbud, dari PGN, sama-sama kita memahami tentang data, menyiapkan personil, dan juga memahami tentang mekanisme operasional sehingga nanti mengerucut di lapangan itu bisa dapat berjalan dengan baik. Dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama selama ini Bapak Ibu dari BGN, terutama Bapak Ibu dari BGN yang bekerja di lapangan, SPPG, dan juga tentunya terima kasih juga untuk Bapak Ibu Kaper yang sudah mengkoordinasikan, yang setiap bulan dievaluasi oleh Bu Wamen ya, sama-sama kita melaksanakan evaluasi tentunya ini untuk perbaikan bagaimana MPK 3P ini dapat berjalan dengan baik di lapangan. Kami juga akan terus mengikuti, ini mungkin nanti hasil dari pertemuan hari ini juga akan ada informasi baru, karena ini pertemuan antar menteri, evaluasi antar menteri, nanti coba nanti informasinya kalau memang ada yang urgent akan harus ditindaklanjuti oleh lapangan, nanti dari kami akan kami salurkan ke para Bapak Ibu di kantor perwakilan. Nah, Bapak Ibu, sebagai penutup mungkin ingin saya sampaikan bahwa kembali lagi kita sama-sama menguatkan peran kita masing-masing. MPK 3P ini adalah satu sasaran yang sangat strategis, terutama untuk percepatan pencegahan dan penurunan stunting, karena kita tahu bahwa ini adalah periode yang sangat penting dalam pertumbuhan sumber daya manusia, dan kita juga bisa memanfaatkan ini tidak hanya sekedar pemberian nutrisi, tetapi ini adalah satu langkah untuk menyelamatkan satu generasi. Nutrisi yang baik tentunya akan menjadi modal bagi sumber daya manusia kita di seluruh pelosok tanah air, sehingga dia bisa bertumbuh, berkembang dengan baik, bisa mencapai apa yang dinamakan dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas yang kalau kami biasa menyebutnya 1000 HPK ya, 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan itu kita bisa menjamin bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu sehat, kuat, kemudian bertumbuh dengan baik, itu nanti kedepannya pastikan bisa dijamin gitu ya, sebagian besar itu pasti proses menjadi sumber daya manusia yang berkualitas itu akan dapat berjalan dengan baik gitu ya. Nanti kedepannya tentunya ada unsur-unsur lain, misalkan pendidikan dan sebagainya, tapi tentunya dari sisi sumber daya manusianya, tumbuh kembangnya sudah bisa berjalan dengan optimal. Ini kami tekankan sekali lagi bahwa tidak hanya sekedar nutrisi, ini suatu langkah yang sangat strategis untuk menyelamatkan satu generasi, kalau memakai istilah Pak Menteri kami, dan satu generasi itu nanti bisa menjadi pondasi gitu ya, pondasi bagi generasi-generasi berikutnya. Sehingga Bapak Ibu memang ini sangat penting, strategis, tetapi ini tidak bisa langsung dilihat, kecuali misalkan output, misalkan berat badan bayi, berat badan balita misalkan gitu ya. Tetapi sebenarnya yang kita tujukan itu adalah sumber daya manusia dalam jangka panjang ke depan gitu ya, sehingga kalau kita hubungkan tentunya dengan tema hari ini Bapak Ibu sangat pas gitu ya, MPK 3P untuk keluarga sehat, anak hebat, dan generasi kuat menuju Indonesia Emas 2045. MPK 3P Bumil, Busui, dan Balita merupakan periode yang sangat penting, dan ini saya menjadi tentunya menjadi penyemangat gitu ya. Saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya bahwa ini satu periode yang penting dan menjadi penyemangat bagi kita semua agar MPK 3P ini dapat berjalan secara optimal, kebijakannya bisa komprehensif dari pusat, dan kebijakan tersebut bisa dioptimalkan di lapangan. Tentunya segala kendala permasalahan pasti ada gitu ya, pasti ada banyak gitu ya, tetapi tentunya secara sedikit demi sedikit
nanti sama-sama bisa kita diskusikan, dicari solusinya, sehingga nanti makin hari, makin lama itu pelaksanaan MPK 3B ini dapat berjalan dengan baik sesuai harapan kita dan membawa dampak yang yang diharapkan untuk anak-anak Indonesia. Saya kira itu dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir, Bapak Ibu Kaper, dan juga Bapak Ibu yang lain dari BGN yang ada di lapangan KPPG dan sebagainya, juga kepada Letnan Jenderal TNI Purnawiran Dadang Hendra sekaligus sebagai narasumber juga, Pak Bayi Haki, Ibu Dani sebagai moderator, dan saya mengajak kepada Bapak Ibu peserta agar menyimak dengan baik dan silahkan mendiskusikan apa yang belum paham, apa yang menjadi pertanyaan. Tentunya forum ini bisa menjadi ajang yang terbuka untuk berdiskusi. Saya kira itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan hari ini, pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.